yang lebih besar daripada 1000 bulan. Dengan kata lain, malam itu lebih berharga daripada 83 tahun 4 bulan. Betapa beruntung orang yang dapat memperoleh kesempatan beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam itu, karena berarti dia telah mendapatkan pahala beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bahkan kita tidak perlu tahu, barangkali lebih banyak dari itu. Sesungguhnya malam tersebut merupakan suatu karunia dan rahmat yang besar bagi umat Islam. Asal usul di dalam kitab Durrul Mansur terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar telah dikaruniakan kepada umat ini, umatku, kata Nabi, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Terdapat beberapa pendapat mengenai alasan dikaruniakannya Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadis, di antara sebabnya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah merenungkan usia umat-umat terdahulu yang lebih panjang daripada usia umatnya yang pendek-pendek. Beliau pun bersedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadat umat-umat terdahulu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga mengaruniakan Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal ini bermakna bahwa apabila ada seseorang yang memperoleh kesempatan beribadah selama 10 malam Lailatul Qadar pada malam bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan malam-malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bahkan lebih dari itu, riwayat lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang kisah seseorang yang sangat soleh dari Bani Israel yang telah menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad fi sabilillah. Mendengar kisah ini, para sahabat radhiyallahu merasa iri terhadap perkara ini. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka Lailatul Qadar sebagai ganti daripada beribadah selama 1000 bulan tersebut. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan 4 nama Nabi dari Bani Israel yang masing-masing telah menghabiskan 80 tahun untuk berbakti dan beribadah kepada Allah tanpa pernah mendurhakainya. Sekejap mata pun. Mereka adalah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Hizkil alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar hal ini, para sahabat merasa iri. Lalu Jibril alaihissalam datang dan membacakan surat Al-Qadar yang mewahyukan tentang keberkahan malam yang istimewa ini. Masih ada riwayat-riwayat lainnya yang menerangkan asal mula dikaruniakannya malam Lailatul Qadar. Meskipun dalam satu masa perbedaan ini secara umum disebabkan oleh keadaan yang berbeda yang mengakibatkan ayat ini turun. Oleh karena itulah penafsirannya dikaitkan dengan kejadian pada masa tersebut, terlepas dari riwayat mana yang kita terima. Yang penting Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada umat ini malam Lailatul Qadar sebagai nikmat yang sangat besar. Lailatul Qadar adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang mendapat taufik dan beramal dan dapat beramal di dalamnya. Betapa beruntung orang-orang yang bertakwa yang tidak pernah meninggalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar sejak mereka mulai balik. Mengenai penentuan malam ini terdapat sekitar 50 perbedaan pendapat di kalangan alim ulama. Saya tidak akan menyebutkannya satu persatu, namun pendapat yang banyak diterima akan diuraikan di sini. Kitab-kitab hadis banyak membahas keistimewaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar ini melalui berbagai riwayat. Karena Al-Quran sendiri telah menyebutkan tentang malam tersebut dalam sebuah surat yang khusus. Kita akan memulainya dari penjelasan yang mengenai penafsiran surah Al-Qadar tersebut yang diambil dari tafsir Bayanul Quran
susunan Syekh Ashraf Ali Thanwi rahmatullahi dan beberapa tambahan dalam kitab-kitab lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ayat di atas telah menyebutkan suatu kenyataan bahwa pada malam istimewa itu Al-Quran telah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kenyataan ini cukup memperkuat bukti kemuliaannya, yaitu Al-Quran yang begitu agung diturunkan pada malam itu. Keberkahan dan keutamaan lainnya juga tertulis dalam surat ini. Pada ayat berikutnya, agar menarik perhatian kita, maka diajukanlah sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dengan kata lain, pertanyaannya adalah, tahukah kamu betapa besar dan pentingnya malam ini? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada malam ini? Ayat berikutnya menerangkan keagungan malam tersebut. Lailatul Qadr khairum min alfisar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, pahala beribadah pada malam ini lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Dan kita tidak tahu seberapakah yang dimaksud lebih besar itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat-malaikat Jibril dengan seizin Allah untuk mengatur semua urusan. Sebuah penjelasan yang indah mengenai ayat ini telah dikemukakan oleh Imam Razi rahmatullah alaih, yang berkata bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh keprihatinan, sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau jadikan khalifah di bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Sebagaimana halnya jika ibu bapa memperhatikan asal usul manusia, yaitu dari setetes mani, mereka akan memandangnya dengan rasa jijik sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian dan perlu dicuci. Namun ketika dari air mani itulah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seorang bayi yang cantik, mereka pun mencintainya dan menyayanginya. Demikian pula jika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya pada malam kemuliaan, para malaikat akan turun kepada mereka meminta maaf atas ucapannya terdahulu tentang manusia. Dalam ayat ini disebutkan lafaz warruhu dan ruh, yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam yang turun ke bumi pada malam tersebut. Para ahli tafsir memberikan beragam penafsiran mengenainya. Kebanyakan di antara mereka sepakat bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Menurut Imam Razi rahmatullahi, inilah makna yang paling tepat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat, lalu Jibril alaihissalam, sebab ia memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat yang lainnya, sehingga dia disebut secara terpisah. Sebagai mufassirin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat yang begitu besar, sehingga jika dibandingkan langit dan bumi dengan besarnya malaikat itu, keduanya laksana sesuap makanan. Para mufassirin lainnya berpendapat bahwa maksud ruh di sini adalah sekelompok malaikat yang jarang muncul. Mereka itu hanya muncul pada malam Lailatul Qadar dan hanya dapat disaksikan oleh malaikat-malaikat yang lainnya pada malam tersebut. Ulama mufassirin lainnya berpendapat bahwa maksud ruh di sini adalah makhluk Allah tertentu dan makan dan minum, tetapi bukan manusia dan bukan pula malaikat. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud ruh di sini ialah Isa alaihissalam, yang pada malam itu turun bersama para malaikat untuk melihat amal soleh umat ini. Penafsiran terakhir yang ingin kami bicarakan di sini adalah bahwa maksud ruh merupakan rahmat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan bersama para malaikat. Masih ada lagi penafsiran lainnya tentang ruh ini. Namun pendapat pertamalah yang masyhur. Mengenai hal ini, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar Jibril turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa memohon rahmat untuk setiap orang yang ditemukan sibuk beribadah pada malam itu. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Mereka turun dengan membawa kebaikan. Penyusun kitab Masirul Haq menulis bahwa pada malam inilah
dahulu kala malaikat diciptakan, penciptaan Adam alaihissalam dimulai dan pepohonan surga ditanam. Menurut beberapa hadis pada malam ini doa-doa dikabulkan. Begitu pula menurut sebuah hadis dalam Durud Mansur, pada malam ini Isa alaihissalam diangkat ke langit, dan pada malam ini juga taubat Bani Israel diterima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan. Para malaikat menyampaikan salamnya kepada orang-orang beriman secara bergiliran seperti tentara. Jika sekelompok malaikat naik, sekelompok malaikat lainnya turun. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa malam ini penuh dengan kesejahteraan dan keamanan dari segala kejahatan dan keburukan. Rahmat dan berkah pada malam itu selalu turun sepanjang malam sampai terbit fajar. Tidak terbatas pada sebagian malam saja. Rahmat dan berkah senantiasa turun hingga fajar. Sebenarnya setelah mengetahui keutamaan Lailatul Qadar, melalui surat ini telah mencukupi tanpa harus mengutip hadisnya. Tetapi karena banyak hadis yang menyebutkan fadilahnya, maka di sini akan disebutkan beberapa di antaranya. Mudah-mudahan bermanfaat tadi kita semua hari ini. Salat kita sambung lagi. Ya, sama-sama mengamalkan. Untuk sebuah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.